Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Biping Surya Prayogo, mahasiswa Universitas Mercubuana. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang tugas besar 2, yakni mata kuliah Bahasa Indonesia dengan karya makalah yang berjudul Metode Precedence Diagram Method atau PDM, yang dimana diterapkan dalam metode ini diterapkan dalam perencanaan pengendalian proyek di suatu konstruksi. PDM, Presiden Diagram Method. Menurut Soeharto, tahun 1995, metode Presiden Diagram atau PDM merupakan jaringan kerja yang termasuk klasifikasi AON atau Activity on Node. Kegiatan dapat dilaksanakan walaupun kegiatan pendahulu belum selesai. Dalam PDM tidak mengenal kegiatan semu atau dumai. Oleh karena itu, metode ini banyak dijumpai pada proyek-proyek yang kaya akan pekerjaan tumpang tindih. Kontak node dalam Presiden Diagram Method menandai suatu kegiatan. Dengan demikian, harus dicantumkan identitas kegiatan dan kurun waktunya. Setiap node mempunyai dua peristiwa, yaitu peristiwa awal dan akhir. Ruangan dalam node dibagi menjadi bagian-bagian yang berisi keterangan dari kegiatan. Di antaranya adalah kurun waktu kegiatan yang disimbolkan dengan huruf D, identitas kegiatan, nomor dan nama, mulai dan selesainya kegiatan atau ES, Early Start, dan LS, Late Start, EF, Early Finish, dan LF, Late Finish. Penjadwalan proyek. Penjadwalan proyek menurut Husain 2011 adalah pengalokasian waktu yang tersedia untuk melaksanakan masing-masing pekerjaan dalam rangka menyelesaikan suatu proyek hingga tercapainya hasil optimal dengan mempertimbangkan keterbatasan yang ada. Penjadwalan proyek merupakan salah satu dari bagian perencanaan. Penjadwalan proyek menetapkan jangka waktu kegiatan proyek yang harus diselesaikan, bahan baku yang digunakan, dan tenaga kerja yang dibutuhkan, serta waktu yang dibutuhkan oleh setiap aktivitas tersebut. Penjadwalan proyek sangat diperlukan untuk menunjukkan hubungan tiap aktivitas satu dengan aktivitas lainnya yang terhadap pada keseluruhan proyek. Penjadwalan proyek baik perlu disusun berdasarkan perkiraan waktu yang akurat. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa metode, salah satunya yaitu JPM, Barcard, Presiden Method atau PDM. Dalam proyek pembangunan gedung OJK di Mataram, menggunakan teknik penjabatan proyek Presiden Diagram Method atau PDM. Presiden Diagram Method merupakan jaringan kerja yang termasuk klasifikasi AON. Dalam PDM ini mengenal kegiatan semu, tidak mengenal kegiatan semu atau dumai. Tujuan dari manfaat penjadwalan proyek yaitu tujuan dari penulisan makalah ini adalah menyusun penjadwalan proyek pembangunan gedung OJK di Mataram dengan metode Presiden Diagram Method, menganalisa penjadwalan proyek dengan metode PDM, menganalisa keunggulan metode PDM dalam penjadwalan proyek, menentukan durasi maksimum pelaksanaan pekerjaan dengan metode PDM. Manfaat yaitu mahasiswa dapat pengetahuan mengenai cara melakukan percepatan durasi proyek, menganalisis waktu yang dihasilkan akibat percepatan durasi proyek, serta dapat menghitung biaya setelah dilakukan percepatan durasi proyek. Menganalisis keunggulan penjadwalan proyek dengan metode PDM menjadi referensi bagi proyek yang mengalami keterlambatan pada masa pelaksanaan konstruksi. Digunakan sebagai salah satu bahan pembelajaran yang memberikan tambahan pengetahuan mengenai analisis pertukaran waktu dan biaya bagi yang membutuhkan. Memberikan alternatif pertimbangan bagi penyedia jasa konstruksi pada masa pelaksanaan konstruksi, dapat mengetahui percepatan durasi proyek konstruksi akibat percepatan durasi proyek. Di sini ada teori dasar, di mana menurut Soeharto tahun 1995, metode Presiden Diagram Method merupakan jaringan kerja termasuk klasifikasi AON. Menurut Soeharto mempunyai sifat AON antara lain: waktu mulai awal dan akhir harus sama, waktu selesai awal dan akhir harus sama, waktu selesai paling awal dan akhir harus sama,
EF sama dengan LS. Kurun waktu kegiatan adalah sama dengan perbedaan waktu selesai paling akhir dengan waktu mulai paling awal. D sama dengan LF per ES. Bila hanya sebagian dari ketiga syarat di atas terpenuhi, maka kegiatan tersebut secara utuh dianggap kritis. Parameter yang digunakan dalam PDM menurut Soeharto sebagai berikut. TE sama dengan E adalah waktu yang paling awal peristiwa. Note event dapat terjadi regardless of occurrence. TL sama dengan L adalah waktu paling akhir peristiwa boleh terjadi. Let's allow event assurance team. ES adalah waktu mulai paling awal suatu kegiatan. Early start team. EF adalah waktu selesai paling awal suatu kegiatan. Early finish team. LS waktu paling akhir kegiatan boleh dimulai. Let's allow start team. D adalah kurun waktu dari suatu kegiatan yang pada umumnya di mana satuan waktu hari, minggu, bulan, dan lain-lain. Metode penulisan. Pengumpulan data dan informasi. Data dan informasi mendukung penulisan dikumpulkan dengan melakukan penulisan pustaka, pencarian sumber-sumber yang relevan, dan pencarian data melalui internet. Data dan informasi yang digunakan yaitu data dari skripsi, media elektronik, dan beberapa pustaka yang relevan. Adapun pengumpulan data yang dilakukan yaitu 1. Sebelum analisis data dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan studi pustaka yang menjadi bahan pertimbangan dan tambahan wawasan untuk penulisan mengenai lingkup, kegiatan, dan konsep-konsep yang tercakup dalam penulisan. 2. Untuk melakukan pembahasan analisis dan sintesis, data yang diperlukan data referensi yang digunakan sebagai acuan, di mana data tersebut dapat dikembangkan untuk dapat mencari kesatuan materi sehingga diperoleh suatu solusi dan kesimpulan. Pengumpulan data dan informasi. Beberapa data dan informasi yang diperoleh pada tahap pengumpulan data kemudian diolah dengan menggunakan suatu metode analisis deskriptif berdasarkan data sekunder. Aspek-aspek yang akan dianalisis yaitu penjadwalan proyek pembangunan gedung OJK Mataram, Nusa Tenggara Barat dengan metode PDM. Sintesis yang dilakukan yaitu penggunaan PDM sebagai alternatif solusi untuk membuat penjadwalan proyek agar tepat waktu dan efisien terhadap mutu. Metode penulisan. Menentukan urutan kegiatan, constraint, dan melengkapinya dengan atribut. Setelah membuat danah not kegiatan, langkah selanjutnya adalah menentukan urutan kegiatan dan menghubungkan dengan constraint dan atribut lainnya. Constraint adalah suatu garis yang dinyatakan tentang hubungan antar dua kegiatan. Di sini dapat dilihat untuk keterangan yaitu ES di mana menunjukkan ada hubungan dengan pekerjaan S dan FS dan FF dan SF. Di sini akan dihubungkan oleh rentan waktu di mana waktu mulai dan waktu akhir. Metode penulisan. Menghitung ES, LS, EF, dan LF dengan perhitungan maju dan perhitungan mundur. Perhitungan maju dimulai dari kegiatan paling awal digunakan untuk menghitung ES dan EF. Sedangkan perhitungan mundur dimulai dari kegiatan paling akhir dan digunakan untuk menentukan LS dan LF. Akhirnya, setelah angka-angka ES dan EF, LS dan LF diperoleh, angka tersebut dimasukkan ke dalam not yang bersangkutan. Seperti gambar yang dijelaskan di bawah ini. ES yang dimaksud adalah kegiatan dari awal atau 0. ES dapat ditentukan berdasarkan constraint menuju. Mengidentifikasi jalur kritis dan float. Jalur dan kegiatan kritis PDM mempunyai sifat yang sama seperti berikut. Waktu mulai paling awal dan akhir harus sama. ES sama dengan LS. Waktu selesai paling awal dan akhir harus sama. EF sama dengan LF. Kurun waktu kegiatan adalah sama dengan perbedaan waktu selesai paling akhir dengan waktu mulai paling awal. Bila hanya sebagian bersifat kritis, maka kegiatan tersebut secara utuh dianggap krisis. Mengidentifikasi interupsi kegiatan. Umumnya dikatakan interupsi akan terjadi bila kombinasi berbagai constraint terhadap kegiatan yang bersangkutan menghasilkan EF dan ES dan LF dan LS. Yang perbedaannya melebihi kurun waktu kegiatan tersebut. Dalam praktek di lapangan,
Mengidentifikasi interupsi kegiatan. Umumnya ikatan interupsi akan terjadi bila kombinasi berbagai constraint terhadap kegiatan yang bersangkutan menghasilkan EF dan ES atau LF dan LS. Yang perbedaannya melebihi kurun waktu kegiatan tersebut. Dalam praktek di lapangan, adanya interupsi demikian sering menurunkan produktivitas tenaga kerja. Contoh kegiatan interupsi. Mengidentifikasi pengaruh dan interupsi kegiatan pada penjadwalan. Dalam praktek di lapangan, adanya interupsi demikian sering menurunkan produktivitas tenaga kerja. Oleh karenanya, diusahakan dihindari dengan berbagai cara, misalnya dengan memperpanjang kurun waktu kegiatan, dengan mengurangi jumlah tenaga dan sumber daya yang dipergunakan, atau dengan mengundurkan mulainya pekerjaan. Cara pertama mungkin berpengaruh terhadap efisiensi pekerjaan, sedangkan cara kedua harus diteliti betul-betul apakah tidak berakibat terhadap penyelesaian proyek secara keseluruhan. Adapun analisa data dalam proyek kantor OJK ini adalah sebagai berikut. Beralamatkan yakni di Jalan Yos Sudarso nomor 4, Penjeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Data umum proyek, nama proyek pembangunan kantor OJK Mataram. Luas bangunan yakni 976 meter persegi. Lokasi proyek Jalan Yos Sudarso nomor 4, Penjeruk, Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pemberi tugas Otoritas Jasa Keuangan. Kontraktor PT Berantas Abipraya, jangka waktu pekerjaan yakni 452 hari. Metode penjadwalan sangat penting dilakukan agar pekerjaan yang direncanakan dapat mencapai target yang sesuai diinginkan dengan hasil yang optimum. Untuk mengetahui penjadwalan proyek pembangunan kantor OJK ini adalah maka dilakukan pembukaan dokumen dengan sumber PT Berantas Abipraya Jangka dan sumber jurnal sebagai acuan. Diperoleh informasi bahwa penjadwalan yang digunakan oleh Berantas Abipraya Jangka yaitu metode penjadwalan PDM. Penjadwalan PDM dilakukan dengan membagi kegiatan berdasarkan kode, durasi, dan constraint-nya seperti gambar di bawah ini. Telah dijelaskan di sini ada nama kegiatan, kode yang mewakili dari nama item pekerjaan, durasi yang waktu dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan, dan constraint. Kesimpulan, PDM adalah suatu sistem penjadwalan proyek yang merupakan pengembangan dari metode analisis hasil kritis atau critical path method (CPM). Pengembangan PDM adalah pada pilihan constraint atau hubungan antar kegiatan yang lebih lengkap, sehingga lebih mudah diterapkan khususnya kegiatan yang tumpang tindih atau overlapping. Banyak dijumpai metode PDM ini untuk proyek-proyek yang negara termasuk negara maju. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan PDM dapat membantu saat penjadwalan proyek. Hubungan antar pekerjaan dan pekerjaan mana yang dapat ditunda pekerjaannya sehingga proyek dapat selesai tepat waktu. 3. Waktu penyelesaian proyek sesuai dengan metode PDM adalah 452 hari. Adapun saran dari pembuatan makalah ini yakni perlu dicoba penggabungan untuk metode-metode penjadwalan proyek yang lain sehingga dapat ditemukan suatu kombinasi yang ideal dan efektif untuk berbagai macam tipe kasus penjadwalan proyek. Terima kasih untuk presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.